Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zubairi SHI MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Keluarga Kontemporer serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PPT hasil diskusi kami temakan idat. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Indana Nasya Soraya, lalu Arba Said Rahman, lalu Muhammad Fahmi Mubarok, dan yang terakhir adalah Indra Aku. Di sini ada 4 subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian ihdat, yang kedua pendapat ulama tentang ihdat, yang ketiga ihdatnya wanita karir, dan yang terakhir adalah pendapat ulama tentang ihdatnya wanita karir. Pengertian ihdat. Ihdat berasal dari kata ahada dan kadang-kadang bisa disebut juga al-hiddat yang diambil dari kata hada secara lugawi. Ihdat berarti al-man'u, yaitu cegahan atau larangan. Ihdat secara etimologi adalah menahan atau menjauhi, dan secara definitif sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah. Kemudian Abdul Mujib yang menjelaskan dengan gamblang bahwa iddat adalah masa berkabung bagi seseorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larang-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, dan itu kecuali dalam keadaan terpaksa. Pendapat fuqaha tentang iddat wanita karir. Para ulama Hanafiyah berpendapat wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap atau bermalam di tempat manapun kecuali di rumahnya sendiri. Sedangkan wanita yang ditalak, baik talak raj'i maupun talak bain, selama masa iddah tidak boleh keluar dari rumahnya siang atau malam. Wanita yang kematian suami boleh keluar rumah untuk mengurus keperluannya, terutama keperluan mencari nafkah. Dengan demikian, baik siang maupun malam bukanlah masalah yang esensial, apalagi di zaman kontemporer ini. Lahan pekerjaan malam hari sangat banyak. Dalam hubungannya dengan wanita karir, karena pendapat Hanafiyah menyatakan boleh wanita yang kematian suami keluar rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karir untuk keluar rumah mencari nafkah dan meningkatkan karirnya. Menurut pendapat golongan Hanafiyah, wanita yang ditalak bain wajib berihdat. Berbeda dengan pendapat Hanafiyah, ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat wanita yang sedang dalam keadaan iddah boleh keluar rumah pada siang hari, baik iddah karena ditalak suaminya maupun iddah karena kematian. Perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Hanabilah dan Malikiyah ini hanya terletak pada wanita yang ditalak. Bagi Hanafiyah, wanita yang ditalak tidak boleh keluar rumah, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh kalau ada hajat atau keperluan tertentu. Namun demikian, ketika golongan ini kelihatannya sependapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari, sedangkan malam hari menurut Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurat, tetapi ia tidak boleh bermalam di tempat manapun selain rumahnya sendiri. Karena Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wanita yang kematian suami boleh saja keluar rumah di siang hari, maka tidak ada kesulitan dan masalah bagi wanita karir untuk keluar rumah, bekerja, dan berusaha di siang hari selama masa iddah. Yang menjadi masalah adalah jika wanita karir itu keluar di malam hari. Pada prinsipnya, Malikiyah dan Hanabilah tidak membolehkan wanita itu keluar di malam hari kecuali keadaan darurat. Sini darurat sajalah,
alasan yang bisa dipakai untuk membolehkan wanita tersebut keluar rumah di malam hari. Karena itu, jika dalam keadaan darurat, berarti ia boleh keluar rumah. Jika tidak, tidak boleh. Kedaruratan itu misalnya wanita tersebut tidak bisa, ia harus keluar rumah di malam hari. Pekerjaan yang harus dilakukannya tidak bisa dilakukan di siang hari, sedangkan kalau ia masih bisa menukar malam dengan siang, ia harus berusaha agar pekerjaannya dapat dilakukan di siang hari saja. Ya, materi yang selanjutnya yaitu adalah ihdad wanita karir. Wanita karir yaitu adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, ataupun jabatan. Wanita karir tertuntut keadaan untuk menjaga relasi sosial dengan selalu berpenampilan menarik dengan berhias diri, sehingga ia dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus dijauhi rekan kerjanya. Bahkan, banyak yang menghindari bekerja sama dengannya apabila penampilannya tidak menarik. Hal ini kemudian dapat berdampak pada hancurnya pekerjaan dan karir pribadi si wanita tersebut. Terlebih, jika jenis pekerjaannya atau karir wanita ini berimplikasi pada kemaslahatan atau kemudaratan publik, seperti presiden, anggota legislatif, dan lain-lainnya. Adapun wanita karir yang dalam usaha meningkatkan karirnya tidak perlu berpenampilan menarik, maka wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpenampilan menarik, baik dalam perhiasan tubuh ataupun tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi karirnya. Maka dari itu, berpenampilan menarik merupakan wasilah karir dan pekerjaan. Jika dilihat dari substansi, berpenampilan menarik memiliki tujuan untuk menjaga karir dan pekerjaan agar tetap menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karenanya, bahwa wanita karir boleh untuk berhias atau meninggalkan ihdad ketika melakukan aktivitas karir atau pekerjaannya. Dalam keadaan darurat semacam ini, ia boleh memakai pakaian ataupun perhiasan, tetapi ia harus memakai sekedar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu. Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan untuk keluar rumah. Justru ketika wanita keluar dari rumah, paling tidak dia bisa menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan. Jika terlalu hanyut dalam kesedihan, justru akan berdampak tidak baik atau bisa membuat wanita tersebut stres karena terlalu larut dalam kesedihannya. Lalu sebab yang terakhir adalah pendapat ulama tentang ihdad wanita karir. Untuk kondisi-kondisi tertentu, istri justru diwajibkan untuk bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri serta keluarganya, karena tidak ada lagi orang yang membiayainya atau menafkainya. Jabir bin Abdullah pernah bercerita bahwa bibinya telah bercerai dengan suaminya. Suatu hari, bibinya bermaksud memetik buah kurma. Tiba-tiba seorang laki-laki menghariknya dan melarangnya keluar rumah. Lalu wanita ini datang kepada Rasulullah untuk menanyakan kasus itu. Sebagaimana riwayat Imam Muslim yang bercerita, Jabir bin Abdullah berkata, "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah. Setelah itu, istriku mendatangi Rasulullah untuk menanyakan hal itu. Maka Rasulullah menjawab, ya boleh, petiklah kurmamu, semoga dapat bersedekah atau berbuat kebaikan." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kaitan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat ihdad, Wahbah al-Zuhaili mengatakan, dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang atau mahdurat. Pendapat
syarawi dalam memberikan persyaratan dibolehkannya ihdat wanita bikri diantaranya yang pertama mendapatkan izin dari walinya, lalu tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan laki-laki lain. Yang ketiga, tidak berlaku tabarruj dan menampakkan perhiasan yang dapat mengundang fitnah. Sekian video presentasi dari kelompok 8. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.